Halo, balik lagi bersama gue Suci Patia dalam Intermuse Interview by Muse. Dan di hadapan gue sekarang nih ada seseorang yang dulu gue waktu ketemu dia itu masih jadi model. Ini dia ada Bocum Halo Ahmad. Suci. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gila ya, dulu kita ketemu tuh kayak 2000 2015. enggak. Lo jadi model tuh 2000 berapa sih? 2017-an. 2017-an. 17-an kalau nggak salah ya. Masa sih? Soalnya kayaknya itu gue udah lulus. Kayaknya ya. Itu udah lulus. Kayaknya. Sekarang gue lulus 2016, lulus kuliah. Masa sih seinget gue kayak 2016, soal 2017 gue udah putus. Aduh, Astaga. astagfirullah jadi bahas masalah pribadi gini. Emang arah lo ke situ kali. Pengennya dibahas. Tapi Bocum sebelum kita ketemu lagi nih di 2020, Yes. waktu itu gue ngeliat lo masih model. Ya udahlah ya, semodel biasa aja. Tapi sekarang setelah 3 tahun kemudian kayak lo berubah lah jadi bigger, jadi orang yang bisa men-influence orang-orang Amin. gitu. Nah, gue pengen tahu sih puncak awalnya itu apakah dari permodelan lo ini atau dari apa? Lo bisa jadi influencer kayak gini sekarang? Awalnya itu setelah gue lulus itu emang gue jadi model, gue fokus ke model. Cuman dari karir model gue ini banyak banget hal-hal yang tidak nyaman gue jalanin sebenarnya. Karena ya menurut gue mata pencarian gue seharusnya di model. Kan gue tidak mau jadi beban keluarga. Yes. Ya kan? Bocum Ahmad, suami Dan- idaman ya. Buat ya. Dan apa ya? Selama gue menjalani model ini ternyata orang tua gue termasuk salah satu nyokap tidak setuju, dia nggak suka gue jadi model. Bukan berarti model itu jelek ya, Yes. cuman kan keluarga gue itu adalah keluarga yang Islami banget, Islami parah. Jadi nyokap gue tuh ngerasa kayak lo ngapain sih jadi model, lo cari kerjaan lain lah, gini. Cuman emang guanya males sih sebenarnya pada saat itu kan. Oke. Ya karena di kampus gue itu adalah kampus yang lebih diajarin ke kreatif sih, jadi kayak ngantor gitu-gitu gue kurang sih, itu kelemahan gue gue nggak kuat nih lama-lama di laptop gini. Oke. Dan jalan ninja gue pada saat itu jadi model karena apa yang gue jual Jalan adalah keunikan ninja. gue. Ya nggak sih, Apa emang yang unik dari seorang Bocum Ahmad? ya gue berbeda dong, lo bisa melihat. Enggak, gue melihatnya sama aja. Beda dong, karakter apa? beda. Oke, Kan kalau karakter. model kan jual karakter kan, kayak Yes. ada Iya, lo dengan warna berhak. kulit gue dan segala macem. Akhirnya ya gue jadi model dan alhamdulillah karir gue di model itu lumayan bagus karena pada masa itu karakter dengan kulit gelap seperti gue jarang kan. Yes. Jarang, dan mulus nih jalannya nih, tiba-tiba jalannya masalah terjadi dari keluarga sendiri. Oke, itulah kenapa lo berhenti dari permodelan. Enggak, gue gak berhenti, gue tetap jalan karena gue berpikir sometimes kita harus break the rules gak sih sedikit. Oke. Karena ketika lo ngerasa sesuatu yang lo jalan ini positif, ya lo jalanin terus aja walaupun orang-orang dekat lo itu ngelarang. Tapi kalau positif ya, kalau positif. Karena tujuan gue itu untuk break the rules itu untuk balik dengan sesuatu yang lebih besar. Jadi gue tutup telinga dulu sama nyokap gue dengan ngebuktiin nanti gue akan balik dengan sesuatu yang besar, karena tujuan gue itu bukan jadi model sampai seumur hidup. Tapi kan nyokap gue nggak mau tahu. Taunya anaknya kerja sebagai model. Dia nggak melihat kalau nanti tujuan gue itu nanti gue pengen belajar cara bikin clothing apa segala macem. Dan gue jadi model itu sebenarnya tujuan gue. Jadi ketika gue jadi model ini, gue selalu kapanpun gue foto dimanapun, brand apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, gue akan selalu ngobrol sama ownernya, ngobrol sama orang-orangnya untuk tahu dalam-dalamnya gimana sih industri ini berjalan. Oke, Gimana sih cara jadi jadi- lo bukan cuman sekadar datang foto, Nggak, abis gua itu nggak terima mau. cuan, abis itu Gua nggak bye mau. terima kasih gitu. Gue gak pernah mau kayak gitu karena setiap gue masuk suatu, gue model nih sekarang, di dalam model ini gue harus keluar bawa sesuatu yang lebih besar. Oke, wow. Karena menurut gue setiap perjalanan itu ada hal baru yang harus pelajarin. Ketika lo kerja kantoran, orang selalu bilang gue kerja kantoran ini gue nggak dapat apa-apa, karir nggak, karena lo tidak mencari sesuatu yang lebih besar gitu loh. Oke, gila. Jadi di model itu gue selalu belajar. Gue 3-4 tahun di Jakarta, Bandung, gue bolak-balik. Setiap gue ketemu sama brand, dan gue akan selalu seneng ketika gue foto ownernya ada di situ. Karena gue akan ngobrol dan gue akan cari tahu banyak. Sejak kapan lo punya mindset yang brilian kayak gitu, ngajak ngobrol owner dan punya mindset di saat gue kerja itu gue pulang harus bawa sesuatu, jangan sampai kosong. Selain duit ya pastinya dong. Menurut gue itu sebagai manusia itu nggak brilian, itu suatu hal yang harus dilakukan karena lo selalu berkembang. Iya, tapi banyak banget ya, mungkin gue nggak bilang milenial sih, tapi ada aja orang yang nggak sampai sejauh itu Bocum, untuk mikir kayak ya udah kerja tujuannya model, ya udah dapat duit, abis itu udah mereka kayak
udah selesai gitu. Tapi kan lo punya mindset, menurut gue jarang orang punya mindset yang gue harus bawa sesuatu dimanapun gue ketemu orang, dimanapun gue bekerja gitu. Nah itu apa kalau emang dari dulu sudah seperti itu atau Iya. baru setelah dewasa kayaknya gue mau berubah jadi lebih baik nih? Enggak, karena gue dari dulu berpikir apapun yang gue punya sekarang ke depannya itu belum nggak tentu itu jadi punya gue lagi. Gue sekarang jadi model misalkan. Ya mungkin model dengan karakter kayak gue cuman gue. Ke depan lihat sekarang banyak banget kan. Yes. Coba kalau dulu gue cuman foto-foto. Mau jadi apa gue sekarang? Mau jadi apa sekarang? Iya. Jadi influencer dong. Ya kalau dulu gue nggak berpikir ke depan. Yes. Kalau gue pikir ya udah gue foto, kelar foto, ngambil cuan, pulang Iya. ngambil cuan, pulang makan-makan, traktir teman-teman, selesai besok foto lagi. Ya pasti ada masanya lo kan berhenti. Berarti seorang Bocum Ahmad yang sekarang followersnya udah 80 berapa sih lo? Oh aduh, 80 berapa gue jarang ngecek. Oke, berarti Serius, gue tipe orang 80 jarang ngecek followers. 80 sekian K Iya. gitu. Berarti itu salah satunya adalah karena hasil lo, keingintahuan lo dalam ngobrol, cari ilmu. Iya. Ya berarti itu dari mindset lo juga ya. Gue sering Gila. suka banget ngobrol. Nah gue penasaran awalnya lo kan pasti hidup normal tuh, sekolah, kuliah. Terus tiba-tiba lo masih ingat gak sih pertama tawaran model yang datang itu seperti apa dan akhirnya kayak oke, kayak gue nih triggernya ya. Kayak gue bisa deh jadi model. Pernah, jadi awal gue jadi model juga sebenarnya lucu tau. Kenapa tuh, gimana? Gue dulu pas kuliah itu gue bekerja di salah satu brand. Store-nya itu di Gunawarman. Jadi kerjaan gue itu sebagai orang gudang. Oke. Jadi ketika ambilin size XL, ambilin size L gitu kan. Itu tuh, tapi kayak iseng-iseng doang. Kayak temen gue ngajak ya udah. Terus pada satu momen ada salah satu penyanyi gitu, nggak usah disebut namanya, tapi Ya, tapi anggaplah siapa tuh? dia mau foto nih, gue udah suruh siapin baju kan, siapin baju. Tiba-tiba pas hari H, fotografer udah ada, si penyanyi ini nggak datang. Nggak datang. Udah terkenal? Terkenal. Kenapa nggak datangnya? Ya mungkin karena Jalan terkenal, Tuhan. kan terkenal. Kalau terkenal kan sibuk. Kalau terkenal, tapi lo sekarang datang nih ke Muse Media. Iya, Kan emang lo udah gue terkenal. pengangguran. Pengangguran Emang kayak gue gini pengangguran, ya. pengangguran so terkenal kayak orang-orang di Instagram. Kayaknya Masuk ada tuh. masuk tuh. Ada dendam tersendiri kayaknya sama orang-orang Instagram. Enggak juga. Cuman sama mereka aja. Oke. Udah Sama tuh mereka. akhirnya, Terus, wow panik dong. Ya gimana dia nggak datang nih, kita katalog harus naik besok. Akhirnya owner store-nya bilang, "Com, lo aja yang foto." Ya gue kaget dong, gila lo, gue bilang. Jadi akhirnya gue foto tuh. Dari situ ternyata brand itu ngajak gue foto lagi. Oke. Kesebar. Wow, model karakter baru nih. brand Padahal mah terkenal tuh. terkenal. Untungnya brand terkenal. Wah, ada model baru, orang-orang mikirnya ada model baru. Padahal mah Kang Gudang. Tukang Gudang padahal. Gile, Iya kan? lo dari situ tukang tuh, gudang. Dari situ foto dibayar pakai baju, seneng dong gue. Bayar pakai baju, akhirnya naik tuh 300.000 sekali foto, naik 500.000. Wah anjir, gampang juga dapat duit, gue bilang ya. Oke. Udah naik sampai ada momen ya gue keenakan tuh foto tuh, sampai temen gue bilang, "Lu kenapa nggak bikin Instagram aja?" Itu lo belum punya Instagram? Belum tuh 2014. Tahun berapa? 2014. 2014 lo. Gue gaptek banget anaknya. Oh gila, jadi lo gak punya jujur, gua medsos gaptek. lain? Twitter, Dulu, Facebook? Twitter gue punya sekedar punya aja. Oh bukan yang kayak aktif Iya. apa-apa di Facebook gue quote. punya karena nyokap gue main Facebook dan gue kayak masa emak gue main Facebook gue enggak gitu kan. Oke. Ya udah akhirnya gue bikin Facebook. Kayak Terus? gue gaptek banget gue. Akhirnya temen gue nyuruh gue bikin Instagram, dibikinin. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, temen gue yang bikin gue Instagram, password Instagram gue masih nama dia. Masih nama dia, gila. Gue gak ngerti gantinya. Gila, dia yang bikinin tapi lo yang jadi influencer. Iya, makanya itu orang, Dendam makanya password ya? gak gue ganti. Penghargaan. Penghargaan. Tapi duit gak gue bagi. Passwordnya aja. Nggak apa-apa, tapi ilmu dibagi. Ilmu gua bagi, Ilmu dibagi. ilmu gua bagi. Oke, terus dari situ berarti awalnya Dari situ. dari lo tadi cuma kerja di gudang, terus habis itu lo gantiin, berarti itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Ya kan, itu Tuhan jalan tuh Tuhan, baik. ya kan. Tuhan Berarti tuh akhirnya, nah terus di situ lo menggeluti dunia permodelan apa kalau Menggulu itu dunia permodelan sedalam itu sampai akhirnya nyokap gue yang cuman di rumah aja tahu anaknya model. Berarti sedalam apa tuh gue? Nyokap gue yang tidak pernah keluar Nggak kemana-mana. pernah keluar kemana-mana. Nggak pernah beli baju online shop, nggak tahu apa-apa gitu masalah dunia milenial. Dia tahu anaknya jadi model. Berarti gue sedalam itu kan. Gila, bisa gak sih lo ceritain sedikit gimana momen di saat kayak nyokap lo nanya lo kayak, kamu jadi model gitu? Atau gimana di saat Tahu itu? nggak nyokap bilang apa? Apa? Lo sekarang jual badan. Serius gue serius. Jual Lo jual badan. badan. Gue kaget. Maksud nyokap gue apa nih? Gua Itu bilang. tiba-tiba di saat lo baru Tiba-tiba, pulang tiba-tiba. dari Iya, baru rumah. baru Oke, pulang. terus? Udah akhirnya gue bilang iya gue model. Dia nggak setuju. Walaupun lo udah jelasin bahwa ini tuh Iya, ini bla tuh bla gini bla gini bla gini bla. gini gini susah tetap. Karena mindset dia udah
Nggak, di anakku nggak Oke. model. Saat itu juga lo masuk agensi kan? Ya setelah itu gue masuk agensi, walaupun cuma sebentar. Dan satu-satunya agensi yang gue masukin itu doang. Oh itu doang, abis itu lo doang. keluar? Abis itu gue keluar, enakan jalan sendiri. Oke, Kalau menurut gue ya, akhirnya bukannya jalan berarti sendiri. gue melarang orang masuk agensi, Yes, tapi kalau ya. bisa jangan. Kalau bisa jangan. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Suka dukanya di saat lo jadi model masuk agensi sama di saat lo tuh berjalan sendiri, suka dukanya gimana? Karena ketika lo di agensi, menurut gue, lo kan masuk agensi untuk mencari job, Yes. ya kan? Ketika lo dikasih, dan agensi itu kan ada beberapa model, ada banyak banget model. Jadi lo nggak jadi fokus mereka. Dan pasti selalu ada masa lo selesai gitu loh. Kalau di agensi, belum potongannya, belum nanti kalau lo dapet job dari brand temen lo nggak boleh kan. Nah yes, Tapi benar. kalau lo jalan sendiri, selama lo semangat, lo portfolio lo bagus, lo ajakin ke oleh fotografer, ya model tuh pasti dicari. Model tuh pekerjaan yang paling gampang duitnya karena orang setiap hari bikin baju. Ada aja ya? Orang pasti pakai baju. Orang setiap hari bikin baju. Fotonya pakai model. Benar, pintar. Bocum Ahmad pintar ternyata ya. Jadi sekolah tinggi-tinggi ternyata bukan cuma jadi model, ternyata pintar juga. Pekerjaan paling aman tuh bukan dokter, model. Model ya, jadi model Karena tuh selalu mengalahkan dicari. dokter. Gitu, keren banget. Nah tapi ngomong-ngomong, tadi di saat lo bilang semua orang butuh, pasti ada aja tiap hari bikin baju. Gue dengar-dengar lo juga bikin clothing line. Betul. Apa namanya? Kalau pertama itu gue bikin namanya Servalco. Servalco. Serval.co itu kolaborasi bareng teman gue influencer namanya Okin, Niko Al-Hakim. Oke, siapa yang nggak tahu kalian berdua Iya, ya? mereka itu sangat eksis sekali Oke, ya terus dengan habis- binatang-binatangnya itu. Oke, jadi kenapa namanya Several and Co? Serval. Serval itu sejenis binatang buas, kucing buas di Afrika, kucing hutan gitu. Itu jadi Okin melihara itu. Orang kaya bebas. Oh, jadi Okin melihara Okin melihara binatang. kucing, tapi kucingnya ini dari Afrika. Oke, dari Terus- Afrika sama dari dong. Afrika. Iya, kayak lo. makanya. Makanya ada Tapi gue ikatan nggak batin. kucing garong enggak. Udah akhirnya pas kita bikin brand yuk, ayo kita bikin clothing. Namanya apa ya? Pusing-pusing nyari nama. Akhirnya gue meeting di rumah dia. Terus sebelah meeting gue ada kandang kucingnya dia nih. Gue bilang itu kucing dari Afrika kan? Iya, gue orang Afrika loh. Terus Iya, ya udah namanya dia aja. Jadi kucing, kan lu suka kucing nih, gue bilang gue orang Afrika, ya udah pas. oh jadi karena dia suka kucing dan lo orang Afrika Dan dan, itu kucing kucing Afrika. Afrika. Jodoh. Jadinya namanya jodoh. Jodoh Servalco. Keren banget. Itu tahun berapa bikin? Tahun lalu. Tahun lalu baru. Oke, jadi gue pengen tahu nih timelinenya dari setelah lo permodelan itu 2017, ya kan? Akhirnya sampai lo setelah itu model, abis itu baru bisnis. Iya. Several and Co ini di tahun lalu. Tahun lalu. Berarti dari 2017 sampai 2019 berarti lo model aja tuh 2 tahun full. Nggak, sempat berhenti tengah-tengah. Gue sempat coba untuk bikin brand, sempat namanya Avia, cuman gagal. Kena tipu. Kena tipu. Gua Kenapa kok bisa? Jadi sempat ada kayak balik lagi agensi lagi kan. Gue sempat ada agensi gitu ngajak kerja sama bikin clothing gitu kan. Terus oke deal-dealan bla 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 bla. Karena pada saat itu gue lagi mulai dikenal orang lah karena gue main sama Arif Muhammad. Oke. Iya, jadi gue konten Arif Muhammad semua ada gue bla bla bla. Jadi keangkat nama gue. Alhamdulillah, makasih Bang Arif. Semoga cepet makin kaya. Amin ya Allah. Nih semoga nama gue juga keangkat ya. Ini nge-interview Bocum Ahmad. Udah kan dari situ nama gue keangkat. Wah ada tuh berapa agensi kayak, ayo bikin clothing. Akhirnya gue bikin sama agensi itu dan ya dari situ kayak, kok gue kayak dibohongin ya gue bilangnya. Apa? Momen apa di saat lo mikir kayak kok gue dibohongin? Jadi dari awal, masa lo jual baju gitu, nama gue yang pilih, konsep gue yang pilih, semua gue yang pilih, lo ngasih gue komisi 16% ya? Model? 16%. Iya. Model gue juga. Model lo, modal juga? Model gue. Semua? Pokoknya orang taunya itu itu brand gue. Jadi tanpa embel-embel agency itu, taunya Iya. lo berdiri sendiri, ini Iya. punya Dia Bocum cuma Ahmad. modalin aja. Oke, tapi lo cuma dapat 16%. Iya, dari situ cuman gue tipe orang gak enakan kan, udah gue jalanin aja deh. Itu nggak bagus tau katanya kalau misalnya Iya, iya. punya Dan gua rasa menyesal. nggak enakan, Dan gue menyesal. ya kan? Makanya dari semenjak waktu itu sampai sekarang gue gak pernah gak enakan sama orang. Jadi langsung aja sikat bro. Enggak, gue gak mau. Karena gue punya pengalaman gak enak, gue jalanin, itu berat banget. Ketika lo gak enak terus lo jalanin itu namanya lo bunuh diri tau gak? Gila, berapa lama lo akhirnya jalani bisnis dengan rasa nggak enak itu? Setahun. Setahun. Jadi setahun lo dapat komisi terus 16%. Sempat naik 20%. Itu mentok. Mentok. Dan itu lo pengennya harusnya berapa? Emang perjanjiannya gimana waktu awal-awal? Jadi perjanjian awalnya itu udah kita, jadi kan temen gue juga kan senior gue di kampus. Udah kita jalan aja dulu, gue bikin ini. Tiba-tiba pas gue di kantor udah ada kontrak dar.
Pas gue baca, kok 16%? Gue bilang, iya ini percobaan aja dulu. Udah gitu lah namanya juga. Ini kan percobaan aja dulu dari gini-gini. Ya udahlah gue ikut kan. Oke, akhirnya di situ. Nah, dari situ kayak anggah gue mau bikin sendiri aja. Terus sekarang akhirnya lo berpartner sama Okin. Sama Okin. Nah terus pasti lo udah banyak belajar dong di saat Banyak, kegagalan, ya kan? Apalagi katanya kalau bisnis sama temen itu emang gak bagusnya kayak gitu. Jadi Iya. ada rasa gak enakan. Ada Betul. kayak ikatan batin gitu gak sih Benar, Bocum ya benar, kan? benar. Nah terus sekarang gimana di saat bisnis lo sama Okin lancar? Lancar, alhamdulillah lancar banget. Ya gimana nih Kak? Karena gue sama dia itu dua karakter beda. Dua karakter, gue beda banget sama dia. Dia tipe orang yang kalem sih, lebih ke ya bodo amat lah, bodo amat lah yang penting. Kan gue tipe orang yang panikan kalau masalah bisnis kan. Jadi ketemu Oh justru Ketemu. perbedaan itu yang perbedaan. Karena ketika lo bisnis lo satu pemikiran, kan orang sering bilang lo kalau bikin bisnis itu harus sama orang satu pemikiran sama lo. Yes, benar. Ya berarti di bisnis lo nggak akan ada konsep out the box dong. Oke, berarti emang pentingnya perbedaan justru kayak gitu. Karena bisnis itu lo berdua nih, lo partneran berdua. Terus lo jalan nih berdua dengan pemikiran yang sama. Anjir dia sama banget nih pemikirannya sama gue nih. Terus jalan. Ketika bisnis ini ada kompetitor mati, bisnis lo mati, nanti yang akan ngasih konsep out the box siapa? Oke. Nggak ada dong. Tapi kalau lo beda, lo selalu debat. Cuman ya tetap profesional, lo selalu debat. Dan konsep lo tiba-tiba mati, kan partner lo masih pakai pala gue aja sekarang. Ya nggak sih? Iya. Oke, berarti ada juga orang yang kan bilang kayak kalau misalnya cari partner itu harus satu visi, satu misi, harus sama, harus ini. Berarti lo memegang prinsip yang justru di antara perbedaan itu bisa Kalau menghasilkan. satu visi ya kita sama-sama besarin ini. Dengan jalan ya kita pakai cara ini. Karakternya aja yang Karakternya beda. aja beda. Menurut gua karakter harus beda. Oke, nah ini juga penting nih. Biasanya tuh orang-orang kalau mau mulai bisnis nih, Bocum kan pasti partner itu jadi salah satu hal yang paling penting dong. Benar. Ya kan. Nah benar. tadi juga kemarin tuh gue udah tanya-tanya tuh bisnis sama Ranggas apa aja sih gitu. Nah kalau misalnya sama Ranggas tuh dia itu bilang bahwa yang penting dari partner itu adalah kalau dia harus expert di bidangnya. Terus abis itu dia juga si partner ini harus berpotensial dan dalam bisnisnya ini. Berarti kalau dari lo itu pilih partner yang harus punya karakter yang beda. Punya karakter yang beda. Ada lagi nggak kira-kira yang kayak gimana sih buat teman-teman nih, apalagi misalnya kayak gue yang pengen bikin bisnis, itu gue tuh agak takut-takut sih milih partner, karena gue pernah berbisnis sama partner dan itu sahabat banget. Nah itu ada rasa nggak enakannya dan bla bla bla. Kira-kira ada tips and tricks nggak sih dari lo gimana sih cara untuk menentukan partner yang tepat gitu di saat lo mau mulai merintis bisnis? Kalau menurut gue kalau lo berbisnis sebenarnya kalau dalam bisnis itu sebisa mungkin jalan sendiri dulu kalau bisa. Kalau bisa. Jadi bentuk tim yang benar-benar sama lo. Jadi hanya lo pemimpinnya. Lo satu-satunya leader kalau bisa. Cuman kan sekarang kan berat kan. Nah, yes. Apalagi rata-rata kita berbisnis itu dan kita kerja. Ya nggak sih? Rata-rata sekarang lo bisnis juga, lo kerja juga. Jadi lo benar-benar butuh partner. Ya lo cari partner yang benar-benar bisa ngelengkapin lo. Jangan cari partner. Nah, kebanyakan orang cari partner itu yang gue pengen konsepnya gini. Lo juga nggak? Kalau ketika dia bilang iya gue juga, jalan. Enggak. Lo cari partner itu yang bisa melengkapi kekurangan lo, tau? Aduh kayak cari pasangan ya. Iya tapi partner tuh kayak Emang pasangan ya? tau. Kayak pasangan Partner ya. kurang lebih kayak pasangan. Kalau emang bisnisnya lagi jalan, lo pasti akur-akur aja. Oke. Kalau lagi jalan dengan baik. Kalau lo ngasih bisnisnya lagi kurang berjalan, pasti lo terus bisnis kurang berjalan nih, salah lo misalkan. Partner lo pasti kayak, lo gimana sih bete? Iya. Dan lo harus minta maaf. Sama nggak? Oke, berarti lo kalau cari pasangan juga karakternya nyarinya maunya yang beda. Yang beda. Yang beda. Yang beda. Karena yang bisa melengkapi kan. Yang bisa melengkapi. Iya, Ini karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Jangan cari orang yang sama kita, cari yang melengkapi ketidaksempurnaan kita. Oke, ini jadi selain inspiratif, romantis, juga ini agak religius ya. Jadi kayak kalau Bocum ngomong tuh rasanya tuh Tapi kayak bener kan? Bener iya, kan? betul. Nobody betul. perfect kan katanya Yes, kan? Kata yes, orang-orang, nobody perfect. Ya terus ngapain lo nyari jodoh? Lo bilang, gue mau nyari yang sejalan sama gue. Cari Ya yang sama aja dong cacatnya sama lo. Oke, jadi Cari yang melengkapi lo. cari yang melengkapi. Iya dong. Oke, itu kayaknya akan gue inget soal pasangan ya, bukan soal bisnis. Kayak lo nyari banget deh. Enggak lah, enggak apa malu aja. Waduh. Oh ya biar sama-sama melengkapi. Bocum ngomong-ngomong masalah bisnis tadi, balik lagi ke Severalco. Kemarin tuh kayak gue dengar-dengar lo dapat muri. Oh itu dapat muri di jeans Rukas. Oh di jeans Rukas. Iya. Oh lo ada berapa bisnis? Ada 2 Ada 2. Dan itu dua-duanya tahun kemarin. tahun kemarin setahun. Dalam setahun lo buka 2 bisnis. Dan Rukas itu sebenarnya bukan pemilik. Pemiliknya itu ada namanya Rukas itu dari nama si pemiliknya Rubin Castor. Oke, terus lo di situ perannya apa? Gue masuk di tengah-tengah ketika jadi balik lagi gue ketemu Rukas ini gue sebagai model.
Oh, sebagai model. Jadi pas 2000 tahun lalu itu gue udah nggak mau ngambil foto kan. Udah nggak mau ambil foto sama kalian, gue mau fokus ke Serval nih. Foto Serval, tiba-tiba ada tawaran nih foto nih, brand jeans Rukas. Pas gue lihat, gue nggak mau foto gini-gini, malas, gue sekarang mau fokus bisnis aja gitu. Star syndrome. Ada Pasti lah kan, aja semua orang lah. masih ngalamin Ada kan. aja, apalagi langsung Ya, kalau gue mau jujur aja gitu, kan. 87k gitu ya. Kalau iya Star syndrome nggak mau. Pas gue lihat aja dulu Instagramnya. Pas gue lihat, keren juga nih jeans nih. Gue bilang, mau deh gue bilang. Balik lagi ketemu sama ownernya. Oke. Langsung. Dan gue tetap dengan prinsip gue harus pulang bawa sesuatu. Di situ akhirnya lo kulik. Abis. Oh, jadi awalnya lo model, bukan tadi yang mau joinan partner. Enggak, gue model awalnya. Gila, lo model. Dan banyak yang nggak tahu. Dan sekarang orang rata-rata taunya Rukas punya gue, bukan punya dia. Jadi Makanya gue gak enak sama dia. Nggak apa-apa dong, tapi kan kalau misalnya selama kehadiran lo bisa membawa 2000 jeans laku dalam 3 menit? Iya, kemarin tuh. Kemarin? Itu apa aja sih yang lo lakuin? Sampai lo pasti ada langkah-langkah strategis dong, Bocum, ya karena kan? Satu, si Rubin ini adalah tipe orang yang perfeksionis banget. Perfect banget nih anak nih, gue kayak sakit lo perfect. Lo kalau ngelihat foto katalog Rukas, kalau ngelihat campaign-nya Rukas, itu tuh lo nggak akan nyangka itu brand Indonesia. Percaya sama gue. Serius lo? Percaya. Gue abis ini cari ya. Percaya sama gue. Itu tuh benar-benar konsepnya dia sematang itu. Kadang gue sampai marah sama dia kayak, lo ngapain sih serapi ini? Gue pernah ya Rukas ngeluarin satu celana doang, cuman satu jeans, satu model, quantity dikit. Dia photoshoot di Bali, di pantai pakai model kayak di Niu Sumba, modelnya naik kuda 3 orang. Gila. Cuman satu model jeans loh. Butuh model perempuan nggak? Nggak, belum. Oh, belum. Siapa tahu buat model perempuan kayak Ini anak gue. ini se-perfect itu, dan ini salah satu yang membuat Rukas tuh menarik banget. Selain kehadiran lo ya? Iya, kedua itu, karena ini anak perfeksionis, gue bagian baru-barunya. Gue bagian baru-barunya yang manas-manasin, karena gue sama followers gue kan aktif kan, kita saling ngobrol, selalu saling ngobrol kayak komunikasi terus. Gue yang bagian baru-barunya, Rukas akan begini nih, akan begini, sampai orang, lu percaya nggak kalau sehari sebelum Rukas launching ada yang nginep di ATM loh. Nggak, demi Followers gue ada yang nginep di ATM. Untuk apa itu tujuannya nginep di ATM? Biar dapat duluan, biar dapat. Gila segitunya. Segitunya berarti lo bisa menginfluence orang. Ada yang naik sepeda dari Papua ke sekitar sejam buat ke ATM. Gila. Apa sih Bocum? Maksudnya gue jadi penasaran apa yang lo lakukan sampai orang-orang tuh terpengaruh sebegitunya. Apakah emang lo suka mengeluarkan narasi-narasi yang menarik atau emang lo cukup menjadi Bocum apa adanya gitu? Gue intinya, makanya tadi gue bilang kan, gue jarang banget ngecek followers gue udah berapa sih. Karena lo masuk ke gue, lo nge-follow gue ajak followers gue untuk udah kita lupain toxic di luar, kita lupain mau orang bahas video siapa, kita asik aja sendiri. Video 19 detik? Iya, gue gak peduli. Gue ngajak followers gue untuk itu. Malah kemarin lagi seru orang-orang bang lo gak bikin SS? Bang lo gak bikin SS? Gue yakin itu followers baru. Karena kalau followers gue gak akan. Pasti gak akan, udah tahu karakter lo seperti apa ya? Kita punya sesuatu, kita selalu punya hal baru setiap hari yang harus kita bahas. Oke, tapi keren ya, biasanya ya kalau misalnya influencer itu ngikutin zaman banget loh, ya kan? Biasanya influencer ada apa hal menarik, dia akan bahas, dia akan ikut-ikutan. Tapi lo justru berbanding terbalik sama itu. Dan gue juga kemarin lihat Instagram lo tuh benci banget ditanyain masalah zodiak. Iya, gue bukan, enggak. Ini kemana ada kesalahan nih? Gue bukan benci ditanya masalah zodiak, tapi itu hal wajar. Yes. Kalau lo tiba-tiba ketemu, zodiak lo apa? Gue jawab. Oke. Ya nggak? Zodiak lo apa? Libra. Oh Libra, oke. Yang gue benci itu adalah kenapa sih zodiak itu jadi topik utama dalam tongkrongan gitu. Misalkan ini gue ngomong masalah, gue ngangkat masalah zodiak kemarin, pengalaman pribadi, gue jalan sama beberapa lingkungan baru gitu kan, kayak berlima apa berenam gitu. Terus kan gue nggak peduli lah sama zodiak sebenarnya, cuman gue menghargai orang zodiak. Kayak zodiak lo apa? Libra. Dia Libra, dia cocok banget sama geng kita. By the way kita jamain sama dia lagi, dia jamain sama yang itu lagi. Ya iyalah wajar, dia Taurus. Yang gue benci itu kayak lo nggak mau main sama orang karena zodiak. Ya gue Aries kayak nggak cocok deh sama Libra. Nah, gue kayak nggak bisa pacaran sama orang yang gue Libra. benci itu lebaynya orangnya, bukan tentang zodiaknya. Ngomongin zodiak tuh wajar. Ngomongin zodiak tuh wajar. Wajar. Gue juga kadang suka. Gue juga kecil nonton Peace Love and Gaul. Peace Love and Gaul. Ya Sempet ada masa-masa lainnya ya. Nungguin zodiaknya apa di Antv dulu ya. Oh iya. Yes di ya kan? Gue nungguin zodiak juga. Cuman maksud gue sekarang tuh kayak
terlalu di... Gue putus nih. Lu sih udah gue bilang jangan pacaran sama Leo. Yes. Si Leo tuh. Si Leo banget yang keras kepala. Dan apalagi kalau orang mau deketin. Iya, lu tanya dulu masalah lu apa. Gue jadian sama dia nih. Hah, dia zodiaknya apa? Ini. Anjir kok bisa? Kayak Iya, itu sering banget. iya gak sih? Itu kok sering bisa? banget. Harusnya gak cocok tau kayak. Iya, atau nggak kayak lo harus pantas kita nyambung. Iya kan. Emang nyambung, emang nih orang isi aja Emang otaknya bukan karena bukan zodiaknya. karena zodiaknya. Iya, bukan gue tidak suka ditanya zodiak, cuman lebih ke ya pada porsinya aja, jangan berlebihan. Gila, tapi Bocum gue ngeliat Instagram lo tuh menarik banget konten-kontennya. Ya karena biasanya influencer biasanya ya, gue nggak bilang semuanya. Ya biasanya itu endorse, terus habis itu ngikutin zaman, ngikutin topik-topik yang lagi hangat di saat itu gitu. Tapi kalau lo tuh berbanding terbalik. Bahkan di saat lo selalu menyuarakan speak up tentang keresahan-keresahan lo, ya kan, yang kayak emang lo secara jujur gitu. Nah, itu semenjak kapan sih lo membuat Instagram lo jadi wadah kejujuran lo emang mau bermain media sosial? Semenjak gue mulai sadar kalau ternyata orang-orang yang bahagia di Instagram tuh tidak sebahagia itu. Itu kapan lo sadarnya? Ada titik itu? Semenjak gue ketemu sama beberapa orang yang gue lihat bahagia di Instagram. Oke, tadinya Instagram lo wadahnya foto gitu. Wadahnya ya foto-foto aja. Tadi Cuman foto-foto foto aja. terus kayak ya namanya kan berkembangnya followers pasti gue nongkrong sama siapa. Iya, nongkrong sama siapa kan kayak post ya. anjir dia. Gue ketemu dia nih yang di Instagramnya bahagia banget. Kok di sini dia nangis? Oke. Kok di sini dia ngeluh? Kayak di Instagram dia lagi ngaji deh. Kok di sini dia dugem. kayak emang harus segitunya. Oke. Jangan storyin gue dong. Sampai beberapa influencer harus dijagain kalau mau party gitu harus bawa temen gitu kayak temennya tuh buat ngejagain kalau ada flash langsung kayak Jangan gitu karena nggak mau ketahuan lagi mabok atau Segitunya lagi hidup. clubbing. Oh, jadi keresahan-keresahan lo itu muncul ketika lo semakin banyak ketemu orang terus abis itu lo melihat kayak kok kayak gini gitu. Iya, kok kayak gini ya? Gue bilang, kok emang harus kayak gitu ya? Oke. Emang followers lo nggak bisa terima diri lo gitu? Emang followers lo senuntut lo perfect? Apa lo nya yang memperfectkan diri lo tapi lo belum siap? Kadang influencer itu menaruh level diri mereka di mana level itu mereka belum sampai sana. Yes. Jadinya aneh. Jadinya aneh benar. Iya nggak sih? Mereka menaruh gue bintang 1 loh. Tapi sebenarnya mereka belum biasa sampai sana. aja. Mereka belum sampai. Ya udahlah. Orang juga nggak peduli Orang nggak peduli. Sebenarnya orang nggak peduli banget sebenarnya. Iya. Ayolah, jadi diri lu sendiri aja. Nikmatin proses lu sampai ke atas. Oke, lo sempat nggak menjadi seorang influencer yang penuh tekanan, bukan penuh tekanan, maksudnya yang ada keharusan untuk menjaga, oke gue nggak ada gitu, sempat ada di posisi itu nggak? Enggak, karena gue sampai sekarang gue tidak merasa diri gue influencer. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Padahal lo udah bisa membuat. Ya, gue selalu merasa diri gue bukan influencer, gue hanya orang biasa yang berjualan di Instagram dan gue suka ngobrol aja sama orang yang follow gue, karena gue berterima kasih sama mereka, masih mau jadi teman ngobrol gue. Lo sejak kapan sih lo masih ingat gak postingan pertama lo untuk speak up? Tadi kan mungkin foto-foto doang, terus habis itu ya udah ketemu siapa nongkrong post gitu. Kalau speak up gue lupa kapan, cuman gue pernah satu posting speak up. Awalnya speak up gue tidak terlalu heboh ya, cuman ada satu postingan gue di Instagram yang jutaan views. 1 juta views lebih. Itu pecah banget. Itu gara-gara apa? Itu gara-gara pada saat itu gue memposting tentang ya beberapa orang yang punya temen influencer, punya temen selebgram, jangan sembarangan kalau mau minta promosin barang dagangan. Oke, terus di situ habis itu langsung banyak tuh. Karena gue resah kayak, promosin dagangan gue dong. Karena beberapa orang itu melihat influencer itu, ketika gue punya temen influencer, gue mau jualan apa aja pasti laku. Bentar lagi gue kaya kan dipromosin sama dia. Iya, padahal kan itu terlalu stupid gak sih? Benar-benar. Influencer tuh bukan dukun yang bisa bikin barang dagangan lo laku. Mereka hanya membantu memasarkan. Benar banget. Dan lu jangan naruh tekanan di influencer apa selebgram gitu ya. Loh, gue kemarin endorse di lo kok nggak habis dagangan gue. Gue kemarin endorse di lo kok barang gue nggak laku. Padahal tanpa lu ngecek, harusnya step pertama itu kualitas barang gue bagus gak sih? Setuju. Kualitas makanan gue oke gak sih? Kok gue udah kualitasnya udah oke, udah nge-endorse tapi nggak ngefek, dan itu jarang terjadi.
Bener banget, apalagi kalau gue juga suka di endorse gitu, ada aja misalnya kayak selentingan, kemarin tuh gue nge-endorse sama itu tuh followers gue gak naik sama sekali, gak ada yang beli gitu. Padahal itu balik lagi dong ya kan, ke apa sih yang mau lo jual, apakah produk lo itu beda, apa emang. Akhirnya dari omongan itu kemana-mana, si influencer ini jangan endorse si dia lagi, nggak ngefek, jangan endorse dia lagi, masanya udah selesai. Kasihan gak sih jadi selebgram atau influencer? Iya, tapi sekarang lo tau gak sih banyak banget ya, bahkan teman-teman adik gue tuh pengen banget yang cita-cita itu jadi influencer karena bagi mereka adalah itu pekerjaan yang mudah, gampang, terkenal, duitnya banyak. Terus habis itu lo dengan puja-pujian banyak hal gitu. Nah, lo sebagai influencer, lo pernah merasakan sebelum jadi influencer dan setelah jadi influencer. Nah, suka duka setelah lo udah mulai dikenal sama banyak orang kayak gini tuh apa sih yang hal-hal yang kayak lo merasa kayak gue jadi nggak nyaman deh. Gue hanya nggak nyaman satu hal, ketika gue lagi sama keluarga ada yang minta foto. Gila, udah segitunya Boy Cuma Itu doang gue Ahmad. gak suka. Tapi sisanya gue gak peduli. Oke, sisanya lo gak Gue gak peduli. peduli. Tapi kalau gue lagi sama keluarga gue, karena baik lagi keluarga gue gak suka gue di dunia entertain. Dan sekarang orang tua gue tanya gue jualan, ya emang bener gue jualan. Cuman ya jualan sekarang kan, orang sekarang beli barang itu bukan karena barangnya bagus gak sih, karena brandingnya siapa. Iya, Jadi dengan jualan itu lo harus branding diri lo juga. bener, makanya lo tetap mempertahankan Harus. di Instagram walaupun sebenarnya lo ada keresahan-keresahan juga. Ada. Gila. Gak suka gue sama Instagram sebenarnya. Sebenarnya gak suka. Cuman alhamdulillah gue punya followers yang emang mengerti gue. Apa sih? Maksudnya apa sih keresahan-keresahan lo tadi tentang Instagram? Lo kan bilang gak suka sebenarnya gue sama Instagram, tapi di sisi lain itu kan kontradiktif karena lo masih main Instagram gitu. Lo kenapa gak sukanya sama Instagram? Ya itu yang tadi gue ceritain. Gue Itu semuanya. banyak melihat yang, men ayolah normal-normal aja lah, jadi diri lo lah. Kalau emang lo jelek ya udah branding jelek aja, nggak apa-apa kok. Gak usah sok-sok ini ya. Nggak apa-apa. Onat laku kok. Uus keren kok. Benar. Iya nggak sih? Benar. Tapi lo di saat kayak tadinya kan lo belum terlalu maksudnya lo belum sejujur ini sekarang ya kan, sampai lo ngepost ada tadi dakwahan, terus habis itu dan lain-lain, Instagram lo isinya. Followers lo nih, pengikut-pengikut lo itu lebih seneng di saat lo yang dulu yang cuman kayak ya udah lo agak menjaga gitu, atau kayak sekarang lo emang ya udah barbar aja. Lebih suka gue barbar. Lebih suka barbar. Lebih suka gue barbar karena gue lucunya itu setiap gue komen, gue speak up, itu banyak banget DM yang ini deh, yang sekarang udah pasti. Dulu tuh 1-2 orang, sekarang tuh hampir semuanya. Mereka selalu ngomong gini, ketika Bocem sudah bersabda dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Gue kayak anjir. Gue kayak udah kayak siapa gue anjir. Bersabda, udah kayak nabi. Ketika Bocem sudah bersabda Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Yoi. Itu karena lo sering banget speak up sama hal-hal. Nah, karena jadi gua itu, jadi setiap ada masalah DM rame. Bang angkat tentang ini, bang angkat tentang ini. Cuman balik lagi, ketika gue tidak menguasai gue gak pernah angkat. Tapi lo happy gak sih di saat kayak ternyata orang-orang di saat mulai ada topik-topik yang hangat yang lagi naik, mereka larinya ke lo? Apakah lo ada kayak? Dan tapi gue mengecewakannya, gue gak terlalu bahas. Karena menurut gue ngapain lo ngomong kalau kosong. Banyak yang kayak gitu. Iya. Terus dengan followers lo pada komen nih ke Instagram, lo kayak jadi kayak agak tekanan gak sih kalau lo harus memberikan apa yang mereka mau? Nggak, atau gue cuekin aja. Oh, lo cuekin aja? Gue cuekin. Ketika gue ngerasa oh ini harus gue angkat, baru gue angkat. Tapi ketika gue ngerasa oke, ini masih kayak kemarin lah masalah apa namanya yang ulama itu segala macam. Yes. Ya gue nggak mau angkat karena ini bukan ranah gue. Oke, jadi lo kalau misalnya mau speak up yang benar-benar emang. Iya, yang gue mau ngasih speak up yang benar-benar gue yakin ini pasti kena ke orang. Oke, tapi ini di saat pasti ulama kemarin. Gue udah tahu, udah mempelajari, gue udah ngerti apa yang gue omongin. Karena menurut gue tuh lidah tuh bahaya. Ngomong tuh nggak sembarangan tentang ngomong tuh bahaya loh. Benar. Terus lo kemarin gak mau speak up tentang ulama, apakah karena itu bersinggungan sama agama? Atau memang lo merasa hal itu ya tidak meresahkan lo? Gue cuma ngasih tahu di sini. Yes. Tahu nggak kenapa gue mau speak tentang itu? Kenapa? Satu, gue ngerasa itu salah yang dilakukan sama si ulama ya. Ada beberapa hal yang salah. Tapi dia dulu guru gue. Dia dulu guru lo. SMP dia guru gue secara langsung. Dan guru itu orang tua. Oke, makanya lo jadi gue di tengah-tengah gue bilang diam aja. Walaupun lo gak suka. Ya walaupun menurut gue, bukan gak suka, menurut gue salah. Untuk kemarin lo salah, cuman kurang pantas. Cuman ya guru Anda guru saya. Berarti makanya akhirnya gue ngangkatnya, gue sempat ngepost kemarin pas masalah ngaji itu kan, gue ngepostnya di caption kan. Di caption gue bilang
ulama itu adalah, Habib itu adalah penerus Nabi. Dan mereka guru kita. Guru tuh berarti orang tua. Orang tua itu bisa membawa kita ke surga. Wahai ulama kami, ajari kami bersantun. Udah stop di situ. Subhanallah. Ini jadi pengen punya suami yang pintar agama, yang bisa akhirnya gue ngerti. cuma sampai situ aja. Oke, berarti itu jadi ulama itu pernah jadi guru lo dan lo mau posisikan dia juga sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Jadi walaupun lo merasa salah, tapi lo tidak ada kapasitas untuk bersuara. Karena gitu. gue gak akan pernah, karena ya dia salah satu orang yang berpengaruh di hidup gue. Nah semuanya buruk kok, dia ngajarin gue baca Quran. Oke, jadi kenapa sih kita harus lihat buruknya kalau ada baiknya? Dan itu juga yang ngebuat lo sekarang mungkin sekarang jadi kayak gini tuh salah satunya pengaruhnya dari beliau juga. Iya betul. Oke. Jadi akhirnya gue milih udah gue diem aja. Oke, Bocum, tadi kita udah bahas banyak banget ya dari bisnis lo, dari permodelan lo, dari dunia per-instagraman, influencer. Nah sebelum lo ada di titik sekarang, lo punya 2 bisnis, ya kan? Lo jadi influencer, lo jadi model. Pernah gak sih lo ada namanya hidup? Itu kan pasti ada jatuh bangunnya dong. Betul. Gue pengen tahu, lo pernah gak sih ada titik terendah dalam hidup lo tuh seperti apa yang membuat lo tuh jadi kayak bangkit lagi? Pernah. Di masa peralihan dari gue lulus sampai gue milih jadi model, gue gak tahu gue mau ngapain. Itu titik terendah lo? Menurut gue itu terendah. Karena gue punya sepupu yang wah tajir banget ya pokoknya. Family bisnisnya oke lah, terus dia tajir banget dan gue selalu dibanding-bandingin sama dia. Wah itu gak enak banget rasanya. Gak enak banget, itu gak enak di keluarga dibanding-bandingin? Di keluarga dibanding-bandingin. Di keluarga besar? Parah. Itu pasti kalau lebaran mager banget pula. Lo tahu sendiri. Iya kan kalau keluarga, oke, emang pekerjaan sepupu lo tuh apa? Dia kayak family business gitu, nerusin bisnis orang tuanya. Emang tajir melintir sih. Ya akhirnya gue kayak dibanding, lagi ada perbandingan lah akhirnya kan, sampai akhirnya gue, apa gue nggak seguna ini ya gue bilang. Karena kadang tuh sakit hati terberat tuh bukan dikatain orang di luar, dikatain orang di dalam keluarga lu. Keluarga sendiri ya. Lu kalau dikatain orang di luar, dihina orang di luar, ya udah. Apa pengaruh lo sih di hidup gue? Tapi kalau ada keluarga lo yang ngehajar lo, kayak itu anjir gue dihajar orang dalam gue nih, harusnya nolongin gue nih. Itu garda pertolongan terdepan. Garda terdepan gue nih yang ngehajar gue nih. Selesai loh. Itu gak enak. Menurut gue titik terendah gue ketika gue dipandang sebelah mata sama keluarga. Bener, itu juga yang terjadi sama gue sih. Apapun misalnya pendapat orang itu rasanya gak penting, tapi di saat lo gak usah dipandang sebelah mata, kadang tidak diapresiasi sama orang tua aja itu tuh rasanya sakit hati loh. Ya kan, padahal kayak gue mau ngebuktiin siapa, karena sebelum gue ngebuktiin sama orang-orang pasti orang tua dulu dong. Oke, jadi berarti itu titik terendah. Makanya tadi gue bilang, sometimes kita harus break the rules, walaupun itu orang tua lo. Kalau lo ngerasa lo bener, kalau lo ngerasa kedepannya lo akan membawa sesuatu yang lebih besar. Jadi lo kayak, maaf ya kita gak sejalan dulu. Mama benci sama aku untuk berapa tahun gak apa-apa. Cuman aku janji, aku akan datang dengan bikin mama bangga. Dengan bikin mama pikir, oh ternyata kamu keluar tuh begini ya. Ternyata kemarin kamu gini nih begini ya. Karena masa kita tuh sama orang tua kita beda banget sekarang. Iya. Peralihan tuh kayak Cepet banget. Orang sekarang bisa MM-an cuman main game. Yes, benar. Iya gak sih? Dan coba dari Instagram juga. Iya lo ngomong sama kakek lo, kamu kerja apa? Aku main game. Mau jadi apa kamu? Rumahku 2 di PIM. Dikira orang gila lo. Benar. Iya kan? Makanya kan untuk sekarang ini kita harus break the rules. Iya benar, karena orang tua dulu tuh taunya kerjanya apa? Dokter. Ya kan? Yang jelas-jelas arsitek. Polisi gitu kan, jenderal gitu. Nah tapi di saat kayak kerjaan lo apa? Influencer. Begal. Komedian. Model gitu. Itu kayaknya ya elah, apa sih lo? Iya, pasti sekolahin. Kan zaman udah keren sekarang, masa jadi model. Padahal model juga sebenarnya harus punya otak berisi juga menurut gue. Susah tahu ganti-ganti gaya. Iya kan, dia juga harus apalagi kalau kreatif. fotografernya buru-buru. Ganti gaya cepet. Wah, sampai bingung lo mau ngapain. Iya benar banget, apalagi sekarang. Nggak ada lah kerjaan yang gampang. Bener, walaupun kita lihatnya gampang ya. Influencer walaupun kita lihatnya easy money. Influencer itu kerjaan paling sulit. Bener banget. Lo belum menikah, kadang beberapa influencer belum menikah, belum punya ini. Cuman tanggung jawab terhadap anak orang itu udah banyak banget. Ya gak sih? Yes. Gue harus begini. Iya, apalagi kalau misalnya gue lagi endorse nih ya, terus habis itu disangka kan kayak ya udahlah ini easy money atau apa, ya mungkin easy tapi gak se-easy itu, karena kan kita harus mikirin konsep ya kan, harus ngomong, terus habis itu harus tempat kamera semuanya kan itu habis juga. Habis itu DM-nya dikatain lagi. Dikatain gitu. Lo kayaknya textbook banget deh. Oh iya.
Kayaknya itu beneran kayaknya itu nggak enak deh. Ala bohong nih. Ala bohong nih. Ala ini paling buat cuan doang nih gitu. Padahal kayak lo tau gak sih gue berusaha banget lo tau gak bikin makanan jadi enak gitu. Iya susah tetap. Iya emang apapun pekerjaannya pasti ada aja sih kayak gitu. Tapi gue setuju dengan omongan lo bahwa kita harus break the rules. Kadang sometimes ya. Kalau itu diperlukan. Kalau itu diperlukan, break the rules aja. Break the rules aja. Keren nih Bocum. Nah, tapi untuk balik bawa sesuatu lebih besar. Yes. Ya gue juga jadi ingin mengikuti mindset lo. Tapi ya mungkin gue juga punya mindset yang kurang lebih seperti itu gitu. Tapi melihat lo sekarang udah sebesar ini tuh makin menginspirasi gue sebenarnya. Amin. Nah dan mungkin terakhir nih pertanyaan dari gue. Nah gimana sih caranya, apalagi lo sebagai influencer ataupun sebagai orang yang berbisnis ya, di saat kita kayak nggak punya, banyak lo orang di luar sana mau jadi seseorang tapi nggak punya rasanya, nggak punya pegangan apa-apa, nggak punya modal, ya kan, nggak punya link, nggak punya relasi. Apa sih yang harus dilakukan sama mereka di saat kita tuh ngerasa kayak nggak bisa padahal semua orang tuh bisa? Kita nggak bisa padahal semua orang bisa. Iya, maksudnya kita tuh ngerasa kan kadang kayak, aduh kayak gue nggak bisa deh. Padahal kan semua orang tuh bisa kan. Kayak gue nggak bisa deh, soalnya gue nggak punya modal. Kayak gue nggak bisa deh, gue nggak punya link gitu. Nah apa sih yang harus dilakukan sama mereka yang punya mindset seperti itu? Apa ya? Nggak mungkin orang bangun tiba-tiba punya modal sih. Nggak mungkin orang tiba-tiba bangun punya link, itu semua kan dicari. Lo sekarang segini aja, manusia pasti akan punya cara untuk bertahan. Ya lo harus keluar dari zona nyaman lo satu. Lo di rumah, cuman di rumah di kasur, gue mau usaha sih cuman gue gak punya modal. Yes. Gue mau sebenarnya mau jualin cuman gue gak punya link. Ya lo akan tetap gak punya link. Lo akan tetap gak punya modal. Nah kadang juga banyak anak-anak sekarang yang pengen sesuatu yang besar gitu loh. Gak pengen sesuatu yang kecil. Jadi kayak ngelihat, oh si ini bikin usaha ini langsung sukses. Gue bikin usaha ini baru seminggu nih nggak laku, udahan ah. Bosenan. Ya, sekarang orang ini melihat hasil si dia sukses. Kenapa sih kita ngeliat prosesnya? Orang lihat Rachel V-nya kaya, tapi kenapa lu nggak lihat proses Rachel V-nya kayak gimana ya? Bocem Mamat sekarang jualan sold out mulu. Lu lihat, jangan lihat jualan sold outnya, lu lihat dia kemana ya? Apa yang dilakuin sama dia? Kan yang benar begitu. Sekarang tapi orang lihatnya hasilnya. Ya harus rubah mindset itu dulu. Iya, pasti nih ada nggak sih orang-orang selentingan lo kayak gini kayak itu karena followersnya banyak makanya kayak gitu ya kan? Sering banget. Ya kan kayak apa followersnya banyak. Enaknya jualan kalau punya followers. Iya, gitu. Enaknya kalau selebgram jualan. Padahal lo nggak tahu yang lo lakuin, bahkan gue dengar lo sampai nggak tidur untuk ngebuat si Rukas Jeans ini 2000 sampai 3 menit. Iya, itu gue 2 hari sebelum launching itu gue panik banget kayak ini gimana nih. Besok gue sama temen gue itu si dia. Ini besok gimana nih? Besok sampai malam sebelum launching gue jadi Instagram gue udah heboh banget, H-1 udah persiapan gue udah gini bang, udah begini, gue udah siapin ini, udah siapin PC, gue udah di Indomaret, gue udah top up OVO berapa juta, gini segala macem. Kan malah semakin ini ya ke gue. Terus gue kayak anjing apa gue ngebangun hype-nya ketinggian ya gue bilang. Akhirnya gue pamit sama followers gue bilang gue bacain DM kalian satu-satu dan gue yang deg-degan. Gue pamit dulu ngomongin Instagram dulu. Oh jadi kayak ada pressure gitu ya? Pressure-nya udah selesai. Itu tuh, tapi orang lihatnya 3 menit. Sampai ada orang 2000 kali, kan gue jual 350 kan, 350. Wah enak loh, baru 3 menit dapat berapa ratus juta. Langsung ada aja komen-komen kayak gitu. Waktu Bimo juga 2500 kali 350. Gokil 900 juta 15 menit. Dan itu pasti mindset anak sekarang sesimpel itu kayak sesimpel itu. Padahal dia nggak tahu ya proses. Gue produksi, gue bikin campaign, gue bikin enggak dipikirin sama mereka. Pasti kan itu nggak cuma sehari 2 hari ya, sampai itu ngabisin duit, tenaga, pikiran. Gue selalu menurut gue promosi yang bagus belum jualan itu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Itu 2 bulan. Dan itu si Rukas ini 2 bulan sebelum itu. 2 bulan. Sama Bimo juga 2 bulan. 2 bulan itu gue benar-benar promosi semua segala macem. Matang menurut gue matang. Jadi gue mau jualan itu ketika gue udah pasti aman nih. Iya, dan orang tuh nggak tahu proses di balik itu gimana. Orang tuh selalu pengen buru-buru jualan. Sebenarnya proses titik terbaik itu bukan jualannya. Yang menentukan itu bukan ketika lo jualan. Apanya? Yang menentukan itu proses sebelum jualan. Justru pre-nya ya. Iya, itu yang menentukan barang lo laku apa enggak. Dan itu harus dipikirin matang-matang. Iya. Dan idealnya menurut lo 2 bulan. Dan kalau itu matang, lo mau matok harga berapa? Lo tahu kan? Lo tahu pasar lo. Selama 2 bulan itu gue udah tahu nih pasarnya
kelas A, kelas B, kelas C. Oh yang nyari ini orang-orang begini. Karena kan kelihatan dari komen-komen, dari yang nanyain siapa. Oh di daerah ini Jakarta misalkan lebih banyak gini. Okay. Itu yang penting. Jadi ketika lo jualan, umpamanya lo mau perang, yang penting itu bukan hari hanya kan? Yes, sebelum itu ya. Daripada lo buru-buru lo nyampe ke tempat perang lo nggak bawa senjata apa-apa, Bener. buat apa? Lo pikirin, gue besok mau perang nih, musuh gue berapa orang? 10.000. Oke kita bawa 10.000. Dia bawa apa? Bawa senjata ini. Oke kita bawa ini. Itu dong yang penting. Yes. Benar, mindset. Iya, benar. Itu sama kayak lo dagang. Iya, kayak atlet juga. Dia lombanya kadang berenang gitu cuma 10 menit. Iya. Tapi persiapannya 6 bulan sebelum itu. Latihan gila-gilaan. Pemain bola, yang penting kan latihannya. Lo buru-buru, gue tanding hari ini. Datang mau main, nafas kena, belum makan. Yes, baru mau makan. Banyak. Yang penting itu apapun yang lakukan itu, yang terpenting itu bukan, jangan buru-buru lo jualan. Jangan buru-buru terkenalnya. Prosesnya itu adalah yang menentukan lo jadi apa ke depannya. Benar, mau itu gagal ataupun misalnya berhasil, pasti proses itu akan menghasilkan sesuatu. Iya. Gila, itu keren. Kegagalannya menghasilkan sesuatu. Iya. Gue gagal di Avia, akhirnya gue punya brand baru. Pasti gagal itu kan pasti dapat Kalau dapat pembelajaran. mungkin kalau dulu gue di Avia nggak gagal, gue nggak akan punya nyali untuk gue jalan aja sendiri. Pasti masih nggak enakan. Pasti masih nggak enak kan? Iya kan, ada pembelajaran ya. Gagal itu sebenarnya berkah kalau menurut gue. Selama lo masih hidup ya. Selama lo masih hidup dan lo masih bisa berjuang, lo gagal lo berkah. Gue selalu percaya kalau kegagalan itu kayak anak-anak tangga yang di saat lo gagal itu lo akan kayak menuju semakin lebih tinggi, tapi tergantung kitanya mau apa enggak gitu kan. Kadang ada orang udah gagal, udah berhenti gitu kan, gak mau dikulik lagi gitu. Wow, keren banget ini Bocum Ahmad yang dulu sempat menemukan titik terendah dalam hidupnya. Menemukan lah pasti, iya kan? Wajar lah. Setiap orang kayak menemukan deh. Menemukan yang merasa nggak guna, nggak bisa apa-apa, sempat menggeluti dunia permodelan. Habis itu sempat mau berhenti karena orang tua nggak setuju, bikin bisnis gagal. Terus habis itu sekarang bikin bisnis yang luar biasa banget, dapat rekor muri ya, jual jeans 2.500 ya dalam waktu 15 menit. Alhamdulillah. Dan itu semuanya itu karena proses ya. Jadi itu semua nggak bisa nggak Bocum Ahmad seperti ini nggak langsung jadi tank gitu. Dan apa ya? Gue masalah di Rukas itu membuat gue belajar siapapun yang lo hadapi, apapun pekerjaan lo, apapun momennya kasih yang terbaik. Mungkin gak kalau misalkan gue waktu foto sama Rukas, gue males-malesan, mungkin gak Rubin mau ajarin gue partner. Benar. Gak mungkin dong. Jadi padahal waktu gue foto sama dia itu, gue sudah lagi start syndrome, gue pengen fokus di Serval, gue punya brand, ngapain gue foto sama brand orang. Tapi karena gue suka dan foto, gue tetap menaruh dia sebagai owner, walaupun Rukas waktu pada masa itu belum sebesar itu, gue tetap menaruh dia sebagai owner, gue sebagai model di klien gue. Dan gue kasih yang terbaik. Itu jalan Tuhan. Menurut gue, kapanpun, dimanapun, apapun momennya, kalau Tuhan kasih kesempatan sama lo, siapapun yang lo hadapi, mau itu pemulung, mau itu apapun, kasih yang terbaik dari diri lo. Karena yang terbaik dari lo itu bisa menentukan lo ke depan. Be the best version of yourself ya. Itu dia. Jadi kalau di saat coba aja di saat itu lo tetap memilih enggak mau untuk foto sama atau enggak gue datang foto setengah-setengah. Iya udah setengah-setengah pasti lo enggak. Mungkin gue enggak di sini sekarang. Ya, mungkin enggak di sini, enggak ada Rukas, enggak ada rekor muri itu, enggak ada semuanya. Benar. Jadi pentingnya untuk be the best version of yourself, kasih yang terbaik, itu bisa satu langkah yang bisa menjadikan jalan lo tuh jadi lebih jauh. Satu hari itu luas. menentukan gue di sini sekarang. Satu hari lo gue foto. Gitu. Jadi jangan nyepelein ya. Kadang kan ada orang kalau misalnya kerjaan kayak nggak penting cuman gini doang, nggak bisa setengah hati. Karena jalan Tuhan kita nggak tahu dari mana datangnya. Banyak tahu orang yang berhasil ke depannya jadi sukses cuman gara-gara hal kecil. Contohnya Panji Pragiwaksono. Dia cuman siaran 10 menit, orang yang dengerin di mobil menentukan dia sampai akhirnya sekarang dia. Benar, itu gue setuju. Gue setuju banget. Gue juga banyak mengalami hal-hal kecil yang ternyata kalau misalnya gue pikir lagi kayak gila kalau di saat waktu itu gue tolak atau di saat waktu itu gue kayak ini, gue gak akan kayak sekarang. Hal kecil tau ya sebenarnya yang bikin kita berkembang. Makanya sebagai manusia itu kita selalu ngasih yang terbaik dimanapun kapanpun. Give the best. Gila, give the best. Wow, Bocum Ahmad keren. Anjay pakai bahasa Inggris gue. Give the best. Give the best. Bahasa Inggris nih gue. Ada titiknya lagi kan, gila orang Indonesia Afrika ngomong bahasa Inggris di Intermuse. Gila, boleh tepuk tangan dulu buat Bocum Ahmad yang ada di sini.
Keren banget dibalik sosok yang seperti give your ini. best dong harusnya. Hah? Give your best apa give the best? Kalau gue ya give your best, give the Your best. best. Oke. Iya, sama aja lah ya. Sama aja Yang lah. penting kan ada Sorry, best-bestnya bahasa ya. Inggris gue kurang. Bahasa Arab gue yang lancar. Bahasa Arabnya Soalnya ngajinya. Alhamdulillah, Soalnya alhamdulillah. didikan ulama. Ya, Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita banyak banget tadi insight-insight dari Bocom Ahmad. Bukan cuman masalah bisnis, tapi yang paling penting menurut gue justru yang lebih penting daripada bisnisnya adalah mindsetnya. Mindset. Iya kan? Itu adalah yang lo berikan karena mindset itu gue selalu percaya apa yang kita pikirin itu apa yang kita akan menjadi gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kita berpikir kita bisa, itu pasti kita akan bisa. Betul. Dan tadi juga gue belajar dari lo untuk yang namanya menghargai proses. Proses harus ya, itu proses. Jadi mau lo nggak ada modal, mau lo nggak ada relasi, asal lo mau cari, lo mau berusaha. Asal lo masih hidup, udah jalan aja. Udah jalan aja, itu proses nanti itu semua pasti. Gue selalu percaya nggak ada keringat yang sia-sia. Iya. Iya. Tuhan nggak pernah nyiptain produk gagal. Iya, pasti ada aja pembelajaran. Cuma jalannya aja beda-beda. Jalannya aja beda-beda. Ya baik, lo mau cari nggak tuh jalan sampai ketemu? Lo cuma dikasih cari jalan, udah disiapin jalan sama Tuhan. Tinggal cari Kita aja. cuma disuruh cari masih ngeluh. Gila. Kadang kita malas atau nggak terlalu putus asa. Jadi semangat. Mengeluh, baik lagi ke mengeluh. Mengharapkan orang lain yang memperbaiki keluhan kita. Yes, benar. Balik lagi ke mindset. Jadi perbaiki mindset kita kalau misalnya kita mau jadi orang yang besar. Dan ini salah satunya ada di depan gue yaitu Bocom Ahmad yang punya mindset menurut gue luar biasa banget. Sekali lagi Bocom, thank you. Sama-sama Suci. Makasih banyak udah ngobrol-ngobrol. Iya. Di sini ada yang mau ditambahin buat teman-teman? Aman? Oke, gue Suci Patia. Gue Bocom Ahmad. And thank you for watching us. Bye.